Jokowi pernah mencanangkan revolusi mental. Nah, tentang mentalitas, manusia memang bukan malaikat. Tapi toh kenapa ada negara-negara yang mampu menekan seminimal mungkin terjadinya penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kenapa ada negara yang terus dikuasai pemerintah korup? Apa beda mentalitas negara yang satu dengan yang lainnya? Halo teman-teman, welcome to my channel. Ada yang bilang, curang dalam politik itu biasa. Kalau jujur, mana bisa menang? Kata mereka, yang penting tidak melanggar hukum, yang penting pemerintahan itu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat. Ini seperti prinsip Robin Hood, mencuri boleh, asalkan untuk kebaikan. Sebetulnya kemenangan dalam politik itu tidak hanya membutuhkan legalitas secara hukum, tapi juga legitime, ada pengakuan secara moral dan etika, dan ini yang menjadi alasan utama mengapa orang itu pantas menjadi pemimpin. Ini saya berada di Den Haag di Belanda, di depan istana Noordeinde. Ini adalah kantor Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Belanda Maxima. Terlepas dari masa lalu kelam Belanda dengan penjajahannya di Indonesia dan sejarah VOC yang korup, apakah masih ada korupsi di Belanda? Korupsi bisa terjadi di mana saja, tidak peduli negara berkembang atau negara maju. Tidak peduli orang Indonesia, Belanda, Amerika, Cina, atau orang Arab. Manusia bermental manipulatif ada di mana saja. Masalahnya, sistem bernegara memberi celah dan peluang bagi manipulasi atau tidak. Beberapa kali saya ke kantor pemerintah di kota tempat saya tinggal di Belanda untuk mengurus dokumen penting. Untuk mengurus dokumen yang mesti dibayar dan tidak perlu dibayar, aturannya jelas. Tidak ada pungli. Tapi tentu problem korupsi ini luas dan kompleks, bukan soal pungli saja. Kini Belanda dikenal sebagai salah satu negara di Uni Eropa yang paling berhasil dalam menekan angka korupsi. Ini bukan karena orang-orang Belanda moralnya luhur, bukan soal gaji mereka besar atau kecil, tapi ada sistem dan kode etik yang mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada celah bagi manipulasi dan korupsi dalam sistem bernegara. Ada dedikasi dan tanggung jawab dari pengelola negara untuk mengatur mekanisme pengawasan ketat dalam sektor publik. Fokusnya adalah membangun integritas pegawai negeri, artinya jujur dan dapat dipercaya, karena itu memang bagian dari profesionalisme. Artinya itu harus dijalankan, kalau tidak ada sanksinya. Sifat negatif manusia yang mudah tergoda oleh hal korup, manipulatif, tidak disangkal. Anda manusia, kita manusia, mereka manusia, sama-sama punya sisi buruk sebagai manusia. Sifat jelek manusia itu diakui, karenanya diamputasi dengan pengawasan dan penegakan hukum. Mentalitas bisa menjadi baik atau buruk, kadang ditunjang juga seberapa serius dan konsisten sistem hukum dan tata sosial itu dibenahi. Tentu, rakyat juga punya andil untuk menentukan apakah negaranya akan dipimpin oleh pemimpin korup atau tidak. Jangan lupa, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Dalam sistem demokrasi, rakyat punya hak untuk menentukan siapakah yang akan memimpin negaranya. Maka jika rakyat suatu negara membenarkan
dan memberi toleransi kepada perilaku curang dan manipulatif, biasanya juga mereka tidak akan keberatan memilih pemimpin yang manipulatif. Sehingga tidak sulit menjawab pertanyaan mengapa ada negara yang selalu mendapatkan pemimpin yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemimpin adalah wajah masyarakat yang sebenarnya. Hanya rakyat yang jujur yang akan memilih pemimpin berintegritas, artinya jujur, beretika, dan bisa dipercaya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.